Timnas Indonesia semakin menakutkan. Menjelang duel penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa 6 pemain naturalisasi tambahan siap bergabung. Ini bukan sekadar nama biasa. Mereka adalah pemain berkualitas yang siap membuat Garuda lebih kuat dari sebelumnya. Siapa saja mereka? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap skuad asuhan Patrick Kluivert? Mari kita bahas satu persatu. 6. Dion Marks, gelandang masa depan yang harusnya main di Timnas U20. Dion Marks sebenarnya diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena proses naturalisasi dan perpindahan federasi tertunda, ia justru batal bermain di turnamen tersebut. Beruntung, Marks kini tersedia untuk tim senior. Gelandang muda berbakat ini bisa menjadi opsi segar di lini tengah Garuda. 5. Tim Gepens, sayap lincah yang siap mengejutkan. Sama seperti Marks, tim Gepens juga gagal memperkuat Timnas U20 karena masalah administrasi. Tapi, justru itu membuatnya siap bergabung dengan tim senior lebih cepat. Sebagai pemain sayap, Gepens punya kecepatan dan dribbling yang bisa menjadi senjata mematikan buat Indonesia di laga kontra Australia. 4. Ula Romeni, striker tajam dari Inggris. Timnas Indonesia sudah lama mencari striker haus gol, dan Ula Romeni bisa jadi jawabannya. Saat ini, ia bermain untuk Oxford United di Inggris dan dikenal sebagai pemain dengan insting mencetak gol yang tinggi. Pertanyaannya, apakah Romeni siap langsung tampil ganas di Timnas? Jika tak mengalami cedera, Patrick Kluivert hampir pasti akan memanggilnya ke skuad utama. Ini bakal jadi duet baru yang menarik di lini depan Garuda. 3. Joey Pelupesi, gelandang berpengalaman yang akhirnya bergabung. Nama Joey Pelupesi sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Namun, butuh waktu lama bagi PSSI untuk meyakinkannya. Kini, di usia 32 tahun, Joey akhirnya setuju untuk membela Garuda. Sebagai gelandang bertahan yang pernah bermain di Belanda, Inggris, dan Turki, kehadiran Pelupesi bisa memberikan pengalaman dan stabilitas di lini tengah. Mungkinkah ia jadi sosok pemimpin baru di lapangan? 2. Dean James, bek kiri yang bisa jadi kunci. Nama Dean James memang tak seterkenal pemain lain, tapi jangan salah. Pemain ini punya potensi besar untuk mengisi posisi bek kiri atau sayap kiri di Timnas. Indonesia butuh kedalaman skuad di posisi ini, dan James bisa jadi opsi menarik bagi Patrick Kluivert. Jika ia cepat beradaptasi, bukan tak mungkin kita akan melihatnya langsung dimainkan melawan Australia. 1. Emil Audero, kiper kelas Eropa yang akhirnya mau. Inilah nama yang paling ditunggu-tunggu. Setelah tarik ulur selama bertahun-tahun, akhirnya Emil Audero mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Kiper yang kini bermain di Palermo ini dulunya sempat diragukan, terutama karena sang ayah, Edi Mulyadi, pernah menyatakan bahwa Emil lebih nyaman membela Italia. Namun, dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia, Audero akhirnya tertarik untuk berganti kewarganegaraan. Apakah ia siap jadi pesaing serius bagi Martin Paes? Pertanyaannya sekarang, apakah dengan skuad ini, Indonesia bisa mengalahkan Australia? Komen pendapat kalian di bawah. Timnas Garuda semakin kuat, tapi apakah cukup untuk bersaing di level Asia? Subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru.